para tokoh, para sepuh yang ada di Ciledug Wetan, tentunya saya akan mencoba belajar ngaji sejarah. Karena apa? Karena sejarah itu semestinya harus dibuka agar generasinya tahu, ya, agar generasinya tahu, sehingga kalau ditanya kepada yang lain kita mudah-mudahan bisa menjawabnya, begitu. Dan tentunya saya mohon izin pada para leluhur, biar begitu datang juga Mama Dewan saya sudah izin dulu, sudah masuk ke sana. Nanti Mama Dewan kalau sudah selesai dengan Ibu Dewan Copi juga boleh. Karena apa namanya ini ya, benda cagar budaya. Jadi cagar budaya itu ada 5. Satu, benda cagar budaya berupa keris, tombak, blandring, pedang, itu benda. Ada juga termasuk bale, ini namanya benda cagar budaya, bukan situs. Yang situs itu yaitu kuburan, balong, sumur itu dan semacamnya, itu situs. Yang kedua, situs cagar budaya. Yang ketiga, bangunan cagar budaya kayak pendopo bupati, ya, terusan Keraton Cirebon, itu bangunan cagar budaya. Yang keempat adalah struktur cagar budaya. Struktur cagar budaya itu bangunannya nggak ada tapi strukturnya masih ada, itu struktur cagar budaya. Yang kelimanya itu adalah kawasan cagar budaya. Jadi di kawasan itu ada bangunan, ada benda, ada struktur, semuanya terkompres di situ, maka itu dinamakan kawasan cagar budaya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi Mama Kuncen, kalau ada yang merusak barang benda cagar budaya atau apapun situs cagar budaya, itu laporkan saja karena akan terjerat oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Bagi barang siapa yang merusak dengan sengaja atau memindahkan dengan sengaja, membuat bangunan tidak seperti asalnya, maka akan kena hukuman 10 tahun penjara dan denda 101 miliar. Jadi jangan macam-macam, kita harus dipelihara ini, punya benda cagar budaya. Baik, jadi untuk membahas masalah Ciledug, ini kita harus ngomongnya dari zaman Cirebon dulu, Mas. Sebabnya Ciledug itu tua, berbeda dengan yang lainnya. Ciledug itu sejaman sama zamannya Mbah Kulu Cirebon Pangeran Cakrabuana, dan sejaman dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Makanya kalau kita tidak benar dari zaman itu, maka tidak sinkron nantinya. Jadi gini, sebelum adanya daerah Cirebon, itu di Cirebon ada berapa kerajaan? Ada 5 atau 6. Satu, kerajaan Wanagiri, adanya di Palimanan. Kemarin saya ke desa Pelangenang, itu bloknya Wanagiri. Yang kedua, kerajaan Cirebon Girang di Talun. Ketiga, kerajaan Singapura di daerah Mertasinga, jembatan Bondet sampingnya. Yang keempat, kerajaan Japura, Astana Japura, dengan rajanya yang terkenal Raden Amuk Marugul. Yang kelima, negeri Sindangkasih, adanya di desa Sindangkasih, Beber. Dan yang terakhir, kerajaan Surantaka, di mana di desa sekarangnya desa Surakarta. Dulunya kerajaannya Surantaka, sekarang desanya diganti, Bu, namanya Surakarta, dan dibagi dua dengan desa Kraton, kecamatan Suranenggala. Kebetulan saya di Suranenggala,
jadi mau berdilang jadi hafal. Nah, berarti wilayah sini itu dulunya Mamaku ini masuk dalam wilayah Japura, Mak. Iya, di bawah kekuasaan Japura sebelum ada Cirebon, yaitu Raden Amukmarugul. Nah, oke lah. Setelah Mbahku Cirebon meninggalkan keraton di Pajajaran, yaitu siapa nama aslinya Mbahku Cirebon? Ada yang tahu? Raden Walang Sungsang. Nanti istri yang dari Nyimas Ratu Subang Keranjang itu punya anak 3. Yang paling pertama itu Raden Walang Sungsang, yang kedua Nyimas Ratu Rara Santang, yang ketiga Raden Kian Santang atau Gagak Sengara. Nah, anaknya kan 3 tuh. Yang meninggalkan keraton itu 2, antara Raden Walang Sungsang sama Nyimas Ratu Rara Santang. Cepat cerita sudah nyampe dari Pajajaran nih untuk mencari agama Islam, ingin berguru ke Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi di Gunung Jati. Begitu datang, dia langsung menjadi santri, dan oleh gurunya dikasih gelar santri Somadullah. Jadi dikasih gelarnya santri Somadullah, sehingga tapi di situ oleh gurunya Syekh Nurjati untuk menotor alas Tegal ngalang-alang. Jadi saat itu padukuhan masih belum banyak dan dibuat desa namanya Desa Caruban, notor alas Tegal pengalang-alang. Dan ditunjuklah kubu yang pertama di Cirebon, siapa? Ki Geden Alang-alang atau namanya Ki Danu Sela. Jadi Mbahku Cirebon Pangeran Walang Sungsang datang ke Cirebon itu dibarengi 2 perempuan. Satu istrinya sendiri yang bernama Nyimas Ratu Endang Gelis, yang kedua adiknya yaitu Rara Santang. Nah, nantinya 3-tiganya berguru, tetapi karena Endang Gelis itu ponakannya Ki Danu Sela atau Mbahku Cirebon yang pertama, karena kakak beradik. Ki Danuwarsi, Sang Hyang Danuwarsi yang punya anak Endang Gelis di Cirebon, yang jadi kubu pertama Ki Danu Sela. Danu kalau Danu kakak dia tuh mamaku. Kang kakang yang arane Danuwarsi, adie arane Danu Sela. Nantinya itu kan ponakan Endang Gelisnya, jadi diterima dengan baik dan diangkat menjadi orang desa waktu itu. Dikasih jabatannya apa? Yaitu Ki Cakra Bumi. Zaman kini rasa bumi ini mah, yang mengatur masalah persawahan, perikanan, adat dan sebagainya itu Ki Raksa Bumi. Jadi nah setelah itu baru beberapa tahun kemudian oleh Syekh Nurjati disuruh menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Cuman yang dibawa cuma 2 orang saja. Yang pertama yang membawa itu adalah Mbahku Cirebon Raden Walang Sungsang, dan dengan membawa adiknya sendiri yaitu Nyimas Ratu Rara Santang. Kenapa istrinya nggak dibawa? Siapa istrinya? Nyimas Ratu Endang Gelis nggak dibawa karena lagi hamil tua, kalau di naskah itu, sehingga dia nggak membawa istrinya. Dia berangkat haji itu 2 saja. Setelah itu di sana itu
ya kebetulan dapat jodoh Nimas Ratu Rara Santang itu dengan Raja Mesir, Sultan Maulana Muhammad atau Sultan Mesir, yang kehilangan istrinya, ditinggal mati. Terus ketemu ketemu Rara Santang itu wajahnya seperti milik istrinya yang meninggalkan, sehingga memohon kepada kakaknya Raden untuk dinikah. Jadi Rara Santang menikah dengan Raja Mesir di tanah Arab dan diboyong ke Mesir. Nantinya punya anak dipercepat. 1 Syekh Syarif Hidayatullah, 2 Syekh Syarif Nurullah. Syekh Syarif Hidayatullah nanti ke Cirebon, Syekh Syarif Nurullah nanti meneruskan ayahandanya di Mesir ya. Jadi Mesir kalau Cirebon kakaknya dia itu mah. Iya. Nah begitu Mbahku Cirebon datang, dia bergelar haji yang dari tanah suci, dijuluki Haji Abdullah Iman. Haji Abdullah Iman itu gelarnya Mbahku atau Raden Balang Sungsang. Nah setelah itu Ki Danusela meninggal, sehingga secara aklamasi ditunjuklah oleh warganya, masyarakatnya juga masih di naskah masih 52 cacah, dan itu diangkat menjadi Kuwu Cirebon yang kedua dengan gelar Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana. Jadi ada yang menyebut Somadulo Abdullah Iman, Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana, itu orangnya satu ya. Terus tahun berikutnya setelah gak tersiar kabar adiknya itu sudah mempunyai anak, dan secepat itu 20 tahun kemudian anaknya yang dari Mesir itu datang. Siapa anaknya? Ya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah tapi sudah menjadi pedukuhan, namanya Caruban. Karena apa? Orangnya campuran, jadi banyak macam-macam. Ada orang Sunda, ada orang Cirebon aslinya, ada orang Jawa, ada orang Arab, ada orang Cina. Di situ nanti kumpul sehingga menjadi Caruban. Nah setelah itu Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana membuat istana berbentuk ya kerajaan, karena Mbahku Cirebon itu ingin lepas tali pancen, melepaskan diri dari pakuan Pajajaran. Makanya kalau Cirebon jadi provinsi, dari dulu juga Cirebon sudah merdeka, itu sudah melepas dari provinsi, itu sudah sejak zaman itu. Nah ketika tahun 1479 itu Syekh Syarif Hidayatullah diangkat menjadi raja pertama di Cirebon dengan gelar apa? Bukan sultan tapi Kasunanan Cirebon. Pertama Kasunanan Cirebon, yang kedua nantinya Kepanembahan, yang ketiga nantinya Kasultanan. Karena Kasunanan itu hanya dipegang oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah ya raja, ya wali, ya sunan, karena dia itu adalah sunan penutup di tanah Jawa itu nanti Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan sampai wafatnya dia itu berumur 120 tahun dalam naskah CPCN. Sangat sepuh ya, sangat sepuh sekali. Nah dia itu begitu diangkat jadi raja pertama dengan gelar Kanjeng Susuhunan Jati Purba Wisesa Penatagama Aulia Kutubi Zaman,
Khalifatur Rasyidin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah putra waya dari keturunan nasabnya Kanjeng Nabi. Jadi zaman sekarang aja kader-kader berarti kangen pengen bilang nasabnya Kanjeng Nabi, ya orang Cirebon itu nasabnya Kanjeng Nabi. Kenapa harus cari orang yang wajahnya seperti Arab-Araban semua? Enggak Arab juga banyak yang nasabnya Kanjeng Nabi. Kayak mamaku Cilduk Wetan yang nasabnya Kanjeng Nabi pada baik. Iya. Ya gitu. Jadi nah setelah Cirebon menjadi kerajaan, itu kerajaan yang 6 tadi yang saya sebutkan itu melebur jadi satu di bawah pimpinan Cirebon. Dan saat itu Cirebon menjadi pusat syiar agama Islam se-Jawa khususnya dan se-Nusantara pada umumnya. Dengan itu maka menjadi waspada nih, kerajaan-kerajaan yang sudah ada seperti Galuh, Pakuan, Sunda. Jadi khawatir kalau kewibawaan Galuh, Pakuan, Sunda itu akan terlindas oleh Cirebon. Dan benar saja nanti itu terjadi ketika Ki Arya Idang Layaran, nah nyampainya gimana? Tekan sejarah gimana? Itu seorang sesepuh penasihat dari kerajaan Galuh yang mencari anaknya itu, padahal dia itu sudah jadi pepatih, sudah jadi patihnya Galuh, tapi melepaskan baju kepatihannya dan bertapa tanpa arah dan tujuan. Siapa orang tersebut? Yaitu siapa? Raden Layang Kemuning. Dan Raden Layang Kemuning itu seorang patih, seorang pepatih. Kalau pepatih itu zaman sekarang ya sudah tingkatannya menteri mah, karena orang terdekat raja. Beda jadi. Itu Raden Layang Kemuning itu bertapa sampai ke pinggiran Sungai Cisanggarung saat ini. Dan dia itu menyamar menjadi masyarakat biasa sambil nyarah ke sungai, nyarah ulur kayu ke sungai, dan mengganti namanya dengan sebutan Ki Malewang. Ki Malewang nanti gede cilik begini. Nah, karena kehilangan anaknya tersebut, maka bapaknya itu Ki Arya Idang Layaran itu mengutus adiknya, putrinya Ki Layang Sari, ya, dan menujulah, karena Layang Sari juga diutus itu bukan orang sembarangan, dia orang yang ya orang sakti zaman dahulunya juga, jadi dia tahu tentang, punya ilmu yang seperti di mana keberadaan kakaknya berada. Ternyata dia lagi nyarah di Sungai Cisanggarung. Akhirnya dia dicari dan ketemu. Cuman saat itu Sungai Cisanggarung lagi meluap airnya dan lagi banjir bandang, sehingga Raden Layang Kemuning itu terbawa arus banjir bandang dari Sungai Cisanggarung dan terdampar di blok pelabuhan. Ada tak? Di mana blok pelabuhan tuh? Oh, terdamparnya di sana. Tapi sudah acak-acakan pakaiannya, iya, sudah acak-acakan. Jadi disangkanya bukan kakaknya, akhirnya ditutup sama selendangnya saja. Ya, jadi dia balik lagi
Beberapa tahun kemudian karena masih belum ketemu, tapi sudah ada telik sandi. Jadi katanya masih ada di daerah Pagedangan. Kalau Pagedangan dari sini ya? Di mana? Luragung. Oh, daerah Luragung. Berarti jauh ya, Pak? Tapi nantinya tetap di sini sih. Kalau di naskah sih tetap di Ciledug. Enggak ke Luragung, enggak. Nah, terus pati-pati yang mencarinya itu ada 6 pati, yang 5 laki-laki, yang 1 perempuan. Yang pertama adalah Gagak Singalaga, yang kedua adalah Ki Angga Paksa, Ki Anggarangga, terus Ki Kokol, Ki Rawat Jala, dan keenamnya Buyut Nyai atau Nyai Godong. Siapa itu? Nyai Godong lah. Iya. Lamaranti. Jadi 6 itu. Intinya mengajak pulang Raden tadi lupa Mas. Ngajak pulang Raden Layang Kemuning. Ya, ngajak pulang Raden Kemuning, tetapi Raden Layang Kemuning tidak mau, sehingga ke-6 pepati prajurit tersebut singgah di sini semua. Gitu. Makanya di Cirebon mendengar hal itu. Akhirnya dari Cirebon, Baku Cirebon sendiri yang datang ke daerah sini ya, ke daerah sini, karena ngomongnya pati dari Galuh. Jadi kalau saya pernah sering ngobrol itu, ada yang tidak mau disebut Sunda, dia pengennya disebutnya orang Galuh, karena kerajaannya itu ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Sunda, ada kerajaan Kendam, dan kerajaan yang terakhirnya di Cirebon itu, setelah runtuhnya Pajajaran. Ya, jadi pasti Cirebon sampai sini itu di bawah kerajaan Galuh, yaitu Galuh itu di Ciamis, kalau Sunda di Bogor. Cuman mereka itu tetap bersatu ya, kadang nyatu, kadang berbeda, sesama saudara sih. Jadi kadang bersatu, kadang lagi lepas. Nah, didatangi Bahu Cirebon Pangeran Cakrabuana untuk apa? Untuk mengislamkan, karena saat itu masih dia bertapa menggunakan amalan kehindu-budaan. Jadi diislamkan oleh Bahu Cirebon, dan ke-6 pengikutnya juga semuanya masuk Islam. Tetapi begitu dia mengucapkan syahadat masuk Islam, dia itu bersaksi dalam mengucapkan sumpahnya di daerah sini nih, khususnya di daerah yang sekarang disebut Ciledug. Itu ucapan itu dia berjanji bahwa akan masuk Islam dan tidak akan kembali lagi ke agama leluhurnya. Begitu dia ngomong, hujan besar, kilat petir, angin, dan geluduk menyambar, sehingga dia itu dengan mengucapkan sumpah tapi kesambar kilat dengan bunyi bleduk. Tapi sekeras sabetan kilat dan geluduk itu oleh beliaunya sendiri itu tidak apa-apa, apalagi ngelomprok, apalagi jatuh, masih tetap tegar berdiri dan mengambil sumpah. Makanya Bahu Cirebon Pangeran Cakrabuana memberi julukan kepada beliau, yaitu Pangeran Bledug Jaya. Tuh, jadi sejarahnya Ki Bledug Jaya itu karena sambar petir tapi dia nggak jatuh,
dia nggak goyah, wong sakti. Kayak mamaku Ciluduk Wetan wong sakti goyah meneng-meneng kan. Aja keturunannya tak kali mamaku ini berat ini. Iya. Nah gitu. Setelah jadi sebutannya itu ya Ki Malewang ya itu orangnya, Ki Bledug Jaya ya itu orangnya. Terus yang pertama itu Raden Layang Kemuning juga ya itu orangnya. Jadi sangat tua. Dan Raden Bledug menjadi Ki Geden pertama di Ciledug, dan dia juga sering sewa ke Keraton Cirebon untuk memperkuat Cirebon dengan menjadi panglima perang atau laskar perangnya Cirebon ini termasuk Ki Gede Ciledug. Makanya dengan Gembang Ampat itu Ciledug mah. Kalau ya sejaman sama Mbah Cirebon dengan Pangeran Antawijaya, Pangeran Losari itu tua Ciledug mah. Karena apa? Karena pun tuan gitu. Tua mamaku. Karena apa? Karena Pangeran Antawijaya itu tidak sejaman sama Mbah Cirebon. Kalau Ciledug sejaman, dan tentunya kan lebih tua kan gitu kalau sejaman sih. Kalau Losari Pangeran Antawijaya itu enggak sejaman, itu mah keturunannya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Seksaip itu. Nah setelah itu maka Pangeran Bledug Jaya sebagai julukannya itu karena mendirikan pedukuhan di sini, minta prajurit pilihan untuk melatih para pemuda-pemuda yang ada di wilayahnya. Dan prajurit-prajurit itu dilatih tiap hari tiap malam sehingga menimbulkan debu-debu yang sangat beterbangan. Dan karena ininya subur, banyak air, airnya juga kotor kena debu tersebut, orang Cirebonnya kena ledug, airnya kena ledug, jadi disebutnya wilayah Ciledug. Itu dalam naskah, tapi kan cerita itu kan gini, ada cerita rakyat, ada tradisi lisan. Kalau diiyakan sama 3 tokoh saja itu sudah cukup. Kalau pokoknya harus nunggu ada naskahnya, ada batu tulisnya, ya nggak akan selesai. Makanya itu Ibu Ketua Dewan Kabupaten selain Cirebon itu masih mencari jati dirinya. Ya kan, Indramayu masih tanya saya itu keturunan siapa. Ngomongnya Raden Milalodra. Raden Milalodra itu orang pendatang, orang Bagelen. Sekarangnya namanya Banyumas, kan gitu. Lagi sampai saat itu saling mencari. Ya kan, masih mending Cirebon, Kuningan, Raden Arya Kemuning sudah jelas. Majalengka masih nyari, Sumedang masih nyari, Subang masih nyari, Purwakarta masih nyari, Cirebon yang sudah ajek. Tinggal Cirebon itu nanti hari jadinya apa nanti tanggal 2 April ketika Mbahku Cirebon babat hutan pertama, ya kan, pada tanggal 1 bulan Muharram atau 1 Muharram atau 1 Syuro bertepatan dengan tahun 1445, ditotor alasnya dijadikan hari jadi kota Cirebon. Sehingga kota Cirebon itu tua kalah kabupaten kan, karena kabupaten mengambil sejarahnya dari ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati dilantik menjadi raja pertama di Cirebon, yaitu di tahun 2 Dasi Sukla Paksa Cetra Masara Harsa 1482, notoralase
1445, selisihnya 37 tahun. Harusnya si tua kabupaten dong. Harusnya yang pengen jadi kota tuh kabupaten dulu. Cuman karena mungkin mau rubet, mau keder, mau tukaran, ya udah. Cirebon tetap dengan satu Muharramnya di kota Cirebon. Kabupaten Cirebonnya tetap di tanggal 2 April. Berapa hari lagi kita akan mengadakan hari jadi. Kebetulan kan gitu. Dan kebetulan saya sudah dikasih suratnya, suruh ngidung lagi di sana. Kidung Pangurwat Jagat ya, nanti biasa. Setelah itu sudah menjadi daerah dengan nama daerah Ciledug, yaitu sesuai dengan arti Cia air, ledug ya kotor, karena yaitu saking semangatnya untuk berlatih menjadi prajurit Cirebon untuk mempertahankan Cirebon. Terus ketika Kanjeng Sunan Jati Purba Wisesa atau Seksar Bidayatullah membangun Masjid Sang Cipta Rasa, itu kekurangan kayu, Mas. Sehingga kekurangan kayu minta bantuan dan diutuslah Pangeran Beledug Jaya itu untuk mencari kayu jati pilihan, dan dengan pengikut yang keenam itu untuk bersiap menjalankan titah dari seorang raja di Cirebon. Dia itu sampai ngambil kayu jatinya di daerah Duku Juruk Brebes katanya, karena Brebes juga masuk wilayah Cirebon dulunya. Iya, Cirebon itu kalau dalam naskah itu dari wilayah Patok Kerawang, karena di situ ada Syekh Hasanuddin yang menjadi membuat pondok pesantren Syekh Puro, itu sampai ke Alas Roban itu milik Cirebon gitu. Makanya para dedemit-dedemit yang ada di Alas Roban itu yang menaklukkan itu ya orang-orang Cirebon, Bapu Cirebon, Pangeran Losari itu. Sehingga maka di tapal batas itu ya ditaruh orang-orang hebat, termasuk Ki Beledug Jaya. Karena apa? Ki Beledug Jaya itu aslinya orang Galuh, Ciamis. Kan gitu. Kenapa disuruh jaga di tapal batas Demak dengan Cirebon? Karena tiada lain, dia adalah orang yang dikjaya, orang sakti mandraguna, orang cerdas tapak kalone pandai, orang mempan sasi siring gurinda, bisa mabur tanpa lar, bisa mendem tanpa pacul, weruh sejaroni winara, weruh ning apes jaya bapak mulu weruh karena wong sakti. Nah, makanya ditaruhnya di daerah sini. Makanya kalau setelah itu kayu jati tersebut dibawa ke Cirebon. Coba zaman segitu pakai apa, mamaku? Pakai apa? Ya walaupun menggunakan umpamanya transportasi air mah ya, dari Sanggarung bisa nembus tekan Cirebon mah. Area tembusan itu. Ya bener maning Pak ngomong gue. Iya, betul bisa. Dari laut. Oh, dari Jegat Sentawang Sari. Sentawang Sari, Kalurahayu, Ambulu, tekan Cirebon mana? Ya bener maning bae. Ise ni gak bisa bae ngomongnya. Oh, mandege neng kesunian Cangkol, Cangkol belok kiri kan langsung keraton Cirebon. Posisi Oslo pelabuhan. Bisa bae bisa ini mau gagah. Iya mau gagah. Air bagus langsung mancing Pak. Kalau Tawang Sari itu langsung mancing. Orang mancing, hobi mancing. Mancing apa nih? Go. Tahun segitu tentunya lihat coba sekarang ya,
betapa besar-besarnya pohon jati untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Tapi kayu dari sini, itulah kehebatan orang zaman dahulu dengan kesaktiannya. Makanya setelah setelah Masjid Agung Sang Cipta Rasa berdiri terbangun, itu sisa kayu yang tidak terpakai itu dibuat balai kambang yang sekarang ada di belakang desa, dan itu otomatis Mbahku Cirebon sering datang dan siap Islam di situ di balai kambang Ranjang Pangeran Bledug Jaya sekarang di belakang itu ya tempat balai duduknya Mbahku Cirebon dan juga tempat orang-orang yang sekarangnya dipercaya untuk sumpah tersebut ya terkenal sekali dengan nama Sumpah Ciledug. Jelasnya bahaya lamun wong digawa sumpah niku sebabnya apa? Kunggo tempatnya Mbahku Cirebon, tempatnya Syekh Syarif Hidayatullah ketika datang ke Ciledug, tempatnya Pangeran Bledug Jaya ketika riungan rembukan untuk bagaimana syiar Islam di Cirebon itu berkembang. Jadi tadi juga auranya masih kental, masih kuat, dan ditopang oleh Saka 6 itu dia agar teringat pada pengikut yang ke-6 itu. Sakanya yang di bawahnya yang hitungnya ya berarti ya, bukan saka yang di atasnya. Kalau atasnya sih sampai 4, tapi kalau yang bawahnya itu 6 itu mengingatkan pada pengikutnya yang ke-6. Jadi sumpah itu di Cirebon itu banyak sih. Kalau dia sumpah pocong mah zaman sekarang itu mah nggak ada. Zaman dahulu sumpah pocong. Karena apa? Orang zaman dulu nggak ada pocong, matinya aja dibakar. Orang Hindu, orang Buddha itu kan dikremasi kan gitu. Jadi nggak dipocong. Kalau sumpah pocong itu sumpah zaman sekarang, tapi kalau sumpah Ciledug, sumpah Trusmi itu dari zaman dahulu. Bahkan yang terkenal itu memang sumpah Ciledug. Jadi saya yakin dari Nuranisa sendiri itu masih mengandung karomah yang sangat luar biasa, dan itu ya wajib ditengok nantinya ya dengan Mama Dewan juga, Ibu Ketua Dewan, karena itu benda bersejarah, tempat riungannya Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana, Syekh Syarif Hidayatullah, orang-orang penting di Cirebon itu dulunya di situ. Kalau umpamanya ada tidak Mama Punca yang pernah orang duduk di situ? Jarang. Kalau dibuka, tabirnya dibuka, bisa duduk, bisa. Tuh luar biasa ya. Siapa yang duduk mungkin pas waktu itu tempat duduknya yang pernah diduduki oleh Mbahku Cirebon, oleh Kanjeng Sunan Syekh Syarif Hidayatullah. Nah makanya saya sangat apresiasi untuk Mama Kuncen yang senantiasa menjaga, merawat dan melestarikan Balai Ki Buyutan Ki Bledug Jaya. Namun sebelum ditutup, tentunya yang tadi dibicarakan oleh Mama Dewan itu bahwa Ciledug juga terkenal dengan kuliner, yaitu khasnya tahu Ciledug. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam sejarah memang saya pernah nulis tahun 2006, 2008 itu bahwa setelah kemerdekaan setelah kemerdekaan tahun 50-an itu bangsa banyak rakyat keturunan Tionghoa yang menetap di wilayah Ciledug, terutama di daerah Jatisekeng. Dan di situ karena ekonomi lagi murat-marit, tentunya orang Cina juga banyak ya di Cirebon, karena orang Cina itu
Putri Ongtin demen ke Kanjeng Sunan Jati, pengen dikawin itu bawa 21 kapal, itu bawa prajuritnya ratusan dan bawa dayang emban cetinya itu untuk mendampingi Putri Ongtin itu juga banyak. Makanya dari Cirebon tersebar sampai ke Tanjung Ciledug itu ya mungkin orang-orang Cina yang bukan dari Cina daratan tapi dari Cina yang sudah ada di Cirebon. Nah itu membuat tahu yang dikemas untuk rakyat jelata sebenarnya sih Mas. Sama dengan sega jamblang itu dikemas dengan pohon jati karena untuk orang-orang yang di sawah, ya, orang-orang arif biar nggak bawa piring-piring lodor dan sebagainya. Nah makanya sama dengan ini dengan bukan menggunakan piring benar, tapi menggunakan apa piring kecil namanya? Wah salah. Namanya yang untuk tahu gejrot itu terbuat dari salah. Iya yang dari lembung. Enggak, namanya layang. Layang. Enggak, karena di Cirebon itu sudah banyak layang. Karena layang itu dibuat oleh keturunan Pangeran Panjunan. Ya, jadi sudah ada itu gerabah-gerabah itu yang membuat itu keturunan orang-orang Panjunan. Namanya layang. Jadi kalau orang bertamu zaman dulu mah di Cirebon itu gembrang lawang piring abang sang Panjunan. Karena assalamualaikum belum booming. Assalamualaikum itu boomingnya tahun berapa sih di Ciledug? Kan gitu. Waktu saya kecil juga masih belum booming. Ya itu yang disampaikan oleh Mama Dewan tadi. Kalau bertamu ya kula nun, mangga. Nun itu diambil dari ayat Al-Quran yang tulisan depannya tuh Bismillahirrahmanirrahim nun. Hanya Allah yang tahu itu. Kekuatan dan isi kandungan nun itu luar biasa. Tapi kalau sama dengan ada pimpinan kita yang menyebut sampurasun juga, itu itu ucapan sebelum agama Islam. Makanya saya nggak mau menyebut kata itu, Pak. Karena itu kata Hindu. Jadi salamnya Hindu kayak Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Nawaseba, itu Hindu semua, termasuk itu. Jadi makanya sekarang sudah booming Assalamualaikum ya Assalamualaikum. Jadi jangan dicampur-campur lah, kalau sudah Islam ya Islam. Kecuali tadi salam budaya daerah Bulandun itu. Jadi kalau saja nanti ini dikukuhkan, maka Cirebon punya jati diri sendiri dalam hal kebudayaan, tidak niru-niru ke provinsi atau ke wilayah lainnya. Jadi Cirebon itu dari dulu sudah beda karena Cirebon itu sudah merdeka, lepas tali pancen, mengadek pribadi dan menjadi sebuah negara, yaitu negara Caruban Nagari. Syarat-syarat pendirian negara itu ada berapa? Ada, saya sebutkan nanti. Adanya wilayahnya sudah ada. Adanya masyarakatnya sudah ada. Adanya lambang negara. Lambang negara Cirebon apa? Pak mamaku di Senin kan ini lambang ini. Oh, loh, anak gapura bentar ning tengah-tengah kan anak bukan hujan, itu golok cabang. Golok cabang, dan itu sudah diperdakan, tapi jarang yang tahu sih. Nah, adanya lambang negara, adanya bendera negara. Bendera negara Cirebon itu bukan Pajajaran,
bukan Mataram, bukan Demak Bintoro, bukan Majapahit, juga bukan Pajang, bukan. Apa benderanya? Dua jalur singa baruan. Wong Cirebon nyebutnya kita nyebutnya sejarah mau Pangeran Sulaiman Sulendraningrat Kaprabonan sebut baik Macanali. Jadi bendera Cirebonnya kepada dinas karena namanya dua jalur singa baruan. Terus adanya bahasa, Pak, kalau negara sudah merdeka tidak boleh berbahasa yang sama kecuali masih jajahan. Contoh, Timur sekarang sudah merdeka, maka tidak ada lagi lambang Garuda Pancasila, tidak ada lagi bahasa Indonesia, lambangnya diganti pretilin, bahasanya diganti pretilin. Makanya Cirebon itu bukan Jawa, bukan Sunda, berbahasa Cirebon, karena untuk melengkapi syarat-syarat pendirian negara itu. Terus setelah itu adanya pengakuan, diakui oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Jadi sudah utuh Cirebon itu menjadi sebuah negara setelah Pajajaran itu runtuh diserang oleh Banten. Makanya kalau pengen tahu Pajajaran sekarang, ya Cirebon. Karena apa? Ya itu anaknya, anak resmi, putra mahkota, kan gitu. Dari Permaisuri Subang Keranjang. Makanya itu sengaja saya sampaikan agar pada melek sejarah. Karena apa? Karena negara yang sudah merdeka itu berbeda dengan negara yang masih bawah. Oleh karena itu, Cirebon tetap menjadi kota kebanggaan, kota yang kita cintai, daerah yang saya senangi. Terlepas dari adat tradisi budaya, itu tidak perlu gontok-gontokan, kita saling bersatu untuk menjaga, merawat, melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.